Kita langsung melihat gambar ya. Oke, ada gambar yang diperlihatkan ke hadapan Ibu Hovifah. Ini bayi harimau dan induknya. Iya. Ada cerita apa di balik Kalau yang gambar saya ini? pernah ketemu lebih serem dari itu. Lebih serem ya? Lebih serem dari itu, ya. Ketemu di mana tuh, Iya, Bu? saya ini tukang naik gunung dari kelas 2 SMP. Makanya sampai sekarang saya jalan relatif cepat gitu. Ketika saya ke Mahameru, saya rasa itu. Ketika saya ke Mahameru, jadi sudah Ranupani, Ranugembolo gitu. Saya biasa kan kalau naik gunung suka jadi tim penyapu. Saya ini memang suka, ini kalau gunung itu kan kita muter begini. Nah, padahal sebenarnya kita bisa membypass gitu. Kita membypass berarti kita nggak pakai muter, kita Tapi lebih cepat capek lah ya? gitu. Ya pasti. Iya. Ketika saya mencoba, ini kenapa harus puter? Kalau ini kita naik begini, kita mestinya lebih cepat. Nggak taunya ternyata waktu saya naik yang saya lihat itu ada terowongan kayak gitu ya. Di Ibu dalamnya berapa orang? sendiri. Sendiri? Sendiri. Wow. Terus? Tapi di belakang saya ada. Oke. Gitu. Tapi cuma karena kan saya di depan, jalannya cepat. Terus saya lihat, setelah itu ada lubang gitu, ada lubang. Saya lihat, wah ini harimau sama anaknya itu kan udah salah 5 ekor anaknya sama ibunya gitu. Waduh, kalau sudah kita begitu sendiri, terus di situ itu ada harimau plus anaknya, coba bayangkan, ini kan hanya ada kita dan Tuhan waktu itu ya. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Jadi saya sudah akhirnya mundur. Kita nggak bisa bersuara. berbalik. Jangan sampai bersuara. Jadi kita mesti mundur sampai kemudian kita ketemu jalan, akhirnya melingkar lagi. Jadi saya menangkap, wah ini ada perjalanan-perjalanan yang menjadikan saya memang sudah harus lebih hati-hati. Nah, pada posisi seperti itu saya masih dibayang-bayangi oleh semacam wanti-wanti dari senior saya. Hati-hati Hof, kalau ke Mahameru itu nanti kadang kita bisa bertemu dengan penghuni Mahameru gitu. Jadi penghuni Mahameru itu dia masih makan manusia. Jadi memang kita harus hati-hati gitu. Nah, wah ini saya habis ketemu harimau. Saya bilang, jangan-jangan nanti saya ketemu penghuni Mahameru. Emang dia jarang keluar katanya. Akhirnya saya ketemu, wah ini kok ciri-ciri persis yang senior saya bilang. Apa gitu. itu ciri-cirinya, Jadi Bu? Mahameru itu orangnya tinggi, besar, putih gitu ya, bersih wajahnya. Dia hanya pakai di sini ya, pakai saya merinding. plastik aja di sini, tapi dia bawa celurit bulat putih gitu ya, mengkilat. Mau bilang apa? Kalau kita sudah sendiri, ini kan puter begini, yang penghuni Mahameru itu ke sini, terus sayanya ke sini. Terus? Jalan di gunung itu kan nggak lebar Iya. itu, paling jalan 2 meter gitu. Terus Kalau ketemu? kita sisipan, ya sudah pada saat itu kan kembali berdoa. Ya Allah saya mau umur panjang, ya Allah saya mau umur panjang, saya mau selamat. Itu saya ingat saya masih sempatkan noleh, di belakang saya ini belum ada lagi teman-teman. Wah sudah, akhirnya sudah, mau bilang apa, ya kita tetap harus jalan, masa berhenti. Nggak ada interaksi. Saya nggak ada interaksi, cuma saya meyakini ini yang oleh senior saya disebut penghuni Mahameru gitu. Sudah, kalau lagi maunya ya memang disabet leher ya lepas lah, lepas. Jadi, Aduh ya ampun. iya. Alhamdulillah, Oke. saya selamat. Tapi ini soal naik gunung ya. Tadi Ibu sempat juga cerita mengenai tomboynya Ibu naik motor itu ya. Motornya tapi udah nggak ada ya Bu? Atau masih ada? Udah nggak kalau sekarang. Ini tahu cerita soal motor nih ini nih berdua nih pasangan. Kok bisa dapat? Kok bisa dapat? Ibu. Bener ya? Boleh diperkenalkan nih Bu. Ya, jadi saya ini dulu ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pertama kali perempuan jadi ketua cabang di Indonesia, itu saya di Surabaya. Nah,
Sekretarisnya beliau, Oke. bendaharanya beliau. Lah kalau pacaran pakai motor saya. Jadi, waduh, kok bisa dapet ini? Ya. Ini ada Pak Don, Ibu Hani. Betul, Bu? Sepeda motornya itu Suzuki CDI itu. Yang belakangnya ada gininya. Itu pun pakai Ya. las-lasan kanan kiri. Itu kalau Keren. pagi digunakan untuk bapaknya Bu Khofifah ini apa itu mengirim susu. Jadi punya ternak sapi perah gitu. Kalau pagi digunakan untuk itu, setelah itu digunakan untuk organisasi. Ini bertiga ini memang 3 serangkai gitu, sahabat Ya. waktu itu. Ketua, sekretaris, bendahara. Dan sering apa saja itu selain kegiatan di luar organisasi apa lagi? Ada menarik proses Bu Khofifah ke Jakarta dan tadi menjadi singa apa itu P3 tadi Ya. ya dari singa Senayan pada saat itu ingat saya. Jadi dulu ada kegiatan nasional yang dilaksanakan di Surabaya di Hotel Berantas. Pada saat itu yang menghadiri tokoh-tokoh nasional seperti Pak Akbar Tanjung, Pak Insinyur Sarwono, Pak Metarium, Ya. Buya, kemudian Pak Matori Abdul Jalil dan sebagainya. Pada saat itu diundanglah mahasiswa termasuk PMII yang hadir kami sama Bu Khofifah. Pada saat itulah Bu Khofifah ini banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mendasar tentang kebangsaan pada saat itu. Seingat saya Pak Akbar Tanjung, ketika Pak Akbar Tanjung ini banyak menyampaikan Bu Khofifah ini mahasiswa satu ini gitu. Kalau seandainya boleh itu akan saya ambil untuk Golkar. Saya jadikan kader Golkar. Gitu. Saking briliannya pemikiran-pemikiran beliau ini. Nah, oleh karena itu Bu Khofifah langsung ditemui oleh Pak Matori Abdul Jalil, seingat saya. Kemudian ditawari untuk ke Jakarta dan menjadi anggota DPR itu. Baik, wow. Jadi cerita ke sahabat juga begitu ya. Ibu, bapak semua yang hadir di sini juga terima kasih. Kami akan kembali ke hadapan Anda dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.